Cara seperti ini sudah dimulai dari minggu kemarin dengan leadership. Kali ini adalah Rockman Be Ready weekend ini. Weekend minggu depan adalah Praise and Worship bersama Pastor Chris Manusama. Saya mempercayai ada hal-hal istimewa, hal-hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat kita. So mari kita akan segera masuk dalam sesi pertama kita. Ya, kita akan berbicara tentang be ready. Ya, ini kata yang luar biasa sekali. Nah, di dalam Alkitab, kalau saudara baca kata be ready atau bersiaplah itu kata yang baik. Bersiaplah itu kata yang khusus sekali. Kalau saudara baca, lihat artinya, saudara akan menemukan arti daripada be ready ini atau siap ini, bersiaplah ini punya arti begini. Berdiri untuk mengambil sikap. Itu kata be ready. Jadi kata siap itu bukan cuma siap-siap, tapi ada menunjukkan kepada kesiapan sikap mental kita terhadap apa yang kita akan alami atau akan hadapi. Bahkan kalau misalnya saudara pergi ke kamus Alkitab atau search di Alkitab, saudara ketik kata bersiaplah. Semua kata bersiap selalu diikuti movement yang Tuhan bawa dalam kehidupan manusia. Nah, kalau saudara mempercayai apa yang para pengkhotbah sering katakan itu yang disebut dengan the principles of first mention. Kalau saudara lihat ada prinsip pertama kali disebut, kata bersiaplah pertama kali disebut justru ada pada pasal 13 kitab Kejadian. Which is ayat-ayat itu yang akan saya baca dengan kita sekalian tentang hal ini. Saya mempercayai bahwa ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau bawa kita masuki dan lewati. Ada sesuatu yang Tuhan sedang juga persiapkan buat kita. Nah, mari kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-13. Kita akan baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. 5 ayat ini menurut saya adalah ayat yang powerful, yang kalau kita baca itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana mempersiapkan diri ini, be ready ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kita akan baca ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kata ini yang penting. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Powerful story. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini sebagai landasan yang akan kita bahas. Kita tentu mengerti bahwa Abram dan Lot harus berpisah. Dan ini menunjukkan sebuah hal yang sangat penting. Dalam kehidupan ini, kita selalu akan membuat pilihan demi pilihan. Ada pilihan-pilihan. Dalam fase ini adalah fase testing pilihan-pilihan kehidupan. Kalau saudara perhatikan, saudara pun sekarang ada dalam titik itu. Semua orang di seluruh dunia, semua pria di seluruh dunia sekarang ada dalam pilihan demi pilihan. Situasi yang sedang menimpa dunia, pandemi yang sedang melanda dunia sekarang ini, memaksa orang untuk membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan ini.
Ada yang harus membuat pilihan masuk pada daerah baru, ranah baru dalam bisnis, dalam pendekatan, di dalam apa saja approach yang kita buat. Semuanya akan membuat pilihan-pilihan. Karena memang manusia hidup kebanyakan dengan pilihan-pilihan. Kita harus tahu memilih yang terbaik. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mengajar kita untuk memilih yang terbaik. Saudara tentu tahu ceritanya bukan? Abraham selalu tidak memilih menurut maunya. Dia selalu mengizinkan orang lain memilih dahulu. Padahal kalau dilihat, yang punya panggilan Abraham. Yang punya visi Abraham. Lot hanya ikut karena dia cuma ponakan. Dia hanya ikut-ikutan aja dia. Tapi Abraham waktu disuruh memilih, dia menyuruh Lot memilih lebih dahulu. Lot memilih langsung apa yang menurut penglihatan matanya. Dia langsung pilih apa yang disebut dengan tempat yang paling indah. Lembah Yordan. Ditulis dengan jelas. Kalau saudara baca di atasnya ya. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 di pasal tersebut. Lot memilih daerah Sodom. Yang dibilang seperti taman Tuhan. Begitu indah. Kelihatan paling subur. Dan kemudian begitu semuanya terpisah. Ini dia ini. Datanglah firman peneguhan buat Abraham. Yuk mari kita lihat beberapa prinsip di sini. Pria menetapkan pilihan karena firman Tuhan. Mereka tidak menetapkan pilihan karena hanya pandangan mata mereka. Pria sejati adalah pria yang berjalan dengan pilihan iman. They not walk by sight, they walk by faith. Mereka tidak berjalan dengan pandangan mata mereka. Mereka berjalan dengan iman mereka kepada Tuhan. Mereka telah menggunakan kacamata kerajaan. Mereka menggunakan pandangan iman mereka dalam melakukan pilihan-pilihan mereka. Abraham tidak memilih. Abraham menantikan Tuhan. Ketika Lot memilih, sebenarnya apa yang tersisa buat Abraham nggak ada lagi. Semua yang baik udah diambil. Tapi haleluya, yang Abraham terima adalah firman Tuhan. Firman Tuhan datang pada Abraham dan kemudian mulai memberikan peneguhan pada Abraham. So the word of confirmation terhadap janji, terhadap ikatan perjanjian itu dilepaskan bagi Abraham. Bahkan Tuhan berkata begini, kalau orang bisa menghitung pasir di pantai itu, orang akan dapat menghitung keturunanmu. Wah, itu luar biasa. Seperti debu banyaknya. Seperti orang dapat menghitung debu, begitu juga keturunanmu akan dapat dihitung. Itu dibilang begitu. Tapi dapatkah saudara perhatikan bahwa kita memilih berdasarkan perjanjian dengan Tuhan. Ini dia prinsip dalam kehidupan ini. Ada banyak pria yang memilih berdasarkan apa yang mereka sebut dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Yuk, kita tukar pilihan kita. Pilihan kita harus berdasarkan pada firman Allah. Pilihan kita harus berdasarkan kepada kacamata iman kita kepada Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan baik di sini, saudara. Setelah firman peneguhan dilepaskan pada Abraham, barulah kita membaca ayatnya yang ke-17. Saya ulangi baca buat saudara. Bersiaplah, haleluya. Kata bersiap ini luar biasa. Kata bersiap ini datang dalam bahasa Ibraninya kum, ya, Q-U-M, kum. Itu kata itu punya pengertian begini, to rise, bangkitlah. Di Alkitab kalau ada kata bangkit datang dengan kata ini. Kata ini muncul dari kata bersiaplah atau bangkit. Sebab arti daripada kata kum ini punya pengertian. To arise, bangkit, menjadi luar biasa powerful. Bangkit dengan kekuatan. Bangkit untuk mempertahankan sesuatu yang hilang. Bangkit untuk menetapkan sebuah posisi. Bangkit untuk berjalan dalam kekuatan. Bangkit dengan kepastian. Bangkit dengan fasilitas. Bangkit dengan terbukti bahwa kita kuat. Bangkit dengan penggenapan janji Allah. Bangkit untuk merebut. Bangkit untuk berdiri di hadapan Tuhan sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Oh, ternyata kata kum itu adalah to stand. Haleluya. Ya, tapi bukan cuma to stand, tapi sesuatu sikap mental yang dipersiapkan. Seringkali orang suka mempersiapkan finansial,
Seringkali orang sudah mempersiapkan kekuatan fisikal, orang gagal mempersiapkan mentalitas. Saudara, saya kemudian temukan selama pandemi ini, ada banyak orang yang kelihatan sehat di luar, ada orang yang kelihatan finansialnya sehat, mentalnya yang nggak sehat. Mereka tidak mempersiapkan sikap mental yang tepat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, bersiaplah. Mengapa kita perlu persiapan? Mengapa kita perlu mempersiapkan mental kita untuk berdiri? Mengapa kita perlu sikap mental yang tepat to establish our ground? Mengapa? Mengapa kita perlu hal tersebut? Sebab prinsipnya simple. Ini ditulis dengan jelas. Waktu Tuhan berkata begini, bersiaplah. Sebab ada hal yang kamu harus kerjakan. Dan hal itu berurusan dengan sebuah journey. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya. Haleluya. Saya suka banget Tuhan kita. You know what? Kita dalam perjalanan iman kita, dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kita punya Christian life is a journey. Sebuah perjalanan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan untuk berjalan dengan Dia, kita perlu persiapan. Persiapan mental. Sebab kamu akan berjalan menurut panjangnya dan lebarnya. Dan sejauh yang kamu jalani, itu akan menjadi milikmu. Wow. Ada banyak orang berhenti berjalan dengan Tuhan. Makanya mereka nggak dapat apa-apa. Yang mereka dapat cuma angin dan diri mereka sendiri. Mereka gagal untuk menemukan apa yang Tuhan siapkan buat mereka. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Tuhan berkata begini, kalau kamu berjalan dengan aku, kamu akan mendapatkan sesuatu. You know, saya sudah belajar satu hal. Bahwa seringkali visi kita sangat terbatas. Seringkali kita tidak punya visi yang jauh. Seperti orang-orang hebat yang punya pandangan yang jauh. Tapi saya sudah belajar. Kalau visi kita nggak jauh. Kalau pandangan kita nggak jauh. Ini kata yang selalu saya pakai. Berjalanlah sejauh kita memandang. Asal berjalan dengan Tuhan, pasti kita akan berjalan sangat jauh. Kita akan berjalan, ya berjalanlah sambil memandang ke depan. Ya, berjalanlah sejauh kamu dapat memandang. Setiap kali kita berjalan, kita kemudian memandang. Ya, pasti semakin jauh, semakin jauh. Dan itu yang dibilang. Kalau saudara lihat, saudara, Alkitab bilang begini, sebab sejauh matamu memandang, negeri itu akan kuberikan kepadamu. Itu jelas. Sebab sejauh matamu memandang, negeri itu akan kuberikan kepadamu. Jadi memang Tuhan tidak mau kita cuma punya pandangan. Tuhan mau kita menjalani kehidupan ini. Ada banyak orang punya pandangan, ada banyak orang punya pengetahuan, ada banyak orang punya visi. Tapi Tuhan nggak mau cuma itu. Tuhan mau kita bersiap, sebab kita akan berjalan. Kita akan menjalaninya. Sebab perjalanan itu adalah kita memulai sebuah proses berjalan dengan Tuhan. Dan saudara yang sudah sering dengar saya berbicara, sudah tahu persis, semua pria akan mengalami proses ini. Yang pertama, kalau dia berjalan dengan Tuhan, dia akan menjalani yang namanya proses pemahaman. Dia akan mengerti banyak hal. Ya, sudah bukan saatnya kita berkata gini, ya yang penting percaya saja biar nggak mengerti. Enggak, saudara. Tuhan mau memberi pengertian kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dimengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memberi pengertian. Makanya jangan berkata, yang penting percaya aja. Oh, enggak. Percaya itu akan mengikuti pengertian dan akan diikuti oleh pengertian yang lebih lagi. Saudara akan belajar untuk kemudian memahami. Belajar memahami. Saya lihat waktu murid-murid Yesus berjalan dengan Yesus, berkali-kali mereka gagal paham. Dan Yesus berkata, tidakkah kamu mengerti? Sampai berapa lama kau harus ada bersama-sama dengan kamu? Tidak bisakah kamu mengerti? Muridnya sering sekali gagal paham. Tapi Tuhan Yesus berulang kali mau supaya mereka memahami. The journey of a man with God is a journey to understand something. Seringkali
pengertian kita sangat diperlukan, saudara-saudara. Pria, kita perlu mengerti firman Allah. Pria, kita perlu mengerti kehendak Allah. Pria, kita perlu berdiri karena kita mengerti sesuatu. Ada yang kita mengerti yang orang lain tidak mengerti. Sebab kita mengerti, sebab Tuhan memberitahukannya kepada kita. Pasal 13 ini sebenarnya adalah hal yang luar biasa. Disinilah kata Abram mulai mengerti arti berjalan dengan Tuhan. Padahal kan dia udah jalan cukup lama. Dia sudah tinggalkan Ur Kasdim. Dia udah jalan bersama Lot. Dia sekarang udah dekat. Mereka sekarang ini udah di dekat di daerah yang hampir masuk tanah perjanjian. Mereka sudah di dekat Hebron. Sedikit lagi mereka akan segera masuk. Kalau sudah perhatikan bahwa sebenarnya Abram harusnya sudah mengerti perjalanan. Tapi ada banyak kan yang dia tidak tahu. Bayangkan, saya beritahu pada saudara, perjalanan iman itu kadang-kala begini, nggak tahu tujuannya. Tapi ikuti aja, di tengah jalan baru dia paham. Abraham kan nanti juga masih terjebak pada ketidakpengertianan yang sangat buruk. Sehingga kemudian dia dengan Sarah gagal, dia kemudian cari Hagar, kemudian dia dapat Ismail, gagal. Tapi kemudian tentu kita tahu yang Tuhan inginkan adalah keturunan yang berasal dari Sarah, bukan dari Hagar. Tapi selama 13 tahun Abraham memeluk hal yang salah. Ini prinsip sebenarnya, bahwa disinilah kita belajar bahwa kita perlu mempersiapkan diri kita untuk berjalan dalam sebuah perjalanan yang memberikan pengertian buat kita. Abraham sudah mulai belajar sekarang. He learned something. Tapi bukan juga cuma itu. Abraham bukan cuma belajar pengertian. Dia belajar pemurnian. Dia belajar apa arti kata untuk tidak bergantung pada kekuatannya. Bergantung kepada pola pikirnya. Bergantung pada apa yang dia mau. Tapi juga Abraham belajar untuk dalam proses dia bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Nah, sudah siapkah kita berjalan dengan Tuhan? Saya percaya begini, pandemi ini akan menciptakan sesuatu yang baru di depan kita. Atau kalau saya pakai bahasa rohaninya begini, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru buat kita masuki. Dan para pria dengarkanlah saya. Pria-prianya Allah dengarkan saya. Man of God, listen to the word of God. Dengarkan ini saudara, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu di depan. Apakah kita mempersiapkan diri untuk hal tersebut? Atau kita cuma sibuk dengan urusan kita sendiri? Sekarang ambil waktu untuk mengenali apa yang Tuhan ingin bawa. Saya percaya sebentar lagi pandemi akan selesai. Ada sebuah musim yang baru di depan kita. Ada hal-hal yang sudah tidak sama lagi dengan tahun yang lalu. Ada hal-hal yang sudah berbeda dari pengalaman yang lalu. Ada hal-hal yang sudah tidak sama lagi. Man of God, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu pengertian baru. Kita perlu urapan baru. Kita perlu anugerah yang baru dari Tuhan. Kita perlu masuk dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Kita perlu sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan cara-cara tahun yang lalu untuk masa sekarang. Kita tidak bisa hidup lagi dengan cara-cara yang dulu untuk sesuatu yang Tuhan sedang siapkan sekarang. Why? Dia berkata begini, arise and walk through. Why? Because the new things, ada hal yang baru yang tersedia di depan kita. Saya udah belajar, saudara. Kita tahu ada hal yang baru, tapi kan kita tidak tahu apa itu yang baru. Dan saya belajari, salah satu fobia umat Tuhan yang paling besar, atau ketakutan umat Tuhan yang paling besar adalah ini. Kita takut pada ketidaktahuan. Kita takut pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita takut pada hal-hal yang kita tidak pahami. Kita takut berhadapan dengan hal-hal yang kita nggak tahu apa itu. Makanya saya kemudian pelajari. Orang lebih suka hidup di masa lalu. Kenapa? Sebab kita udah tahu. Kita sudah tahu. Sekalipun masa lalu itu pahit, sekalipun masa lalu itu menyedihkan, penuh penderitaan, penuh dengan dosa, penuh dengan konflik, tapi kita berkata, kita udah tahu, kita udah biasa, ya udah, kita ke arah situ aja. Kita gagal masuk kepada hal-hal yang baru, sederhana karena begini.
Kita nggak mau masuk pada ketakutan karena ketiadaan tahu kita. Ketika ketidaktahuan kita terhadap apa yang terjadi di depan kita. Makanya ada banyak orang tinggal di masa lalu atau balik dengan cara-cara yang lalu. Mereka tinggalkan hal tersebut. Abram langsung tahu. Enggak, saya harus menjalaninya. Saya harus berjalan sekarang. Ya, saya harus berjalan dengan Tuhan. Sebab yang di depan saya baru. Yang di depan saya belum pernah saya masuki. Saya mau katakan kepada para pria, sudah saatnya kita kembali belajar. Karena yang di depan kita, mungkin kita nggak tahu apa-apa. Mari kita punya sikap yang rendah hati. Kita perlu re-educate ourselves. Kita perlu kembali mengajar ulang diri kita. Ya, kita perlu lakukan hal tersebut. Ya, saya secara pribadi harus katakan pada saudara, anak saya pernah bilang buat saya, Dad, your theology is behind. Kamu punya teologi udah ketinggalan kayaknya, udah jauh deh kayaknya. Oh, saya oke, saya mau re-educate diri saya mau belajar, saya mau tahu lebih lagi. Saya mau masuk lebih dalam lagi. Saya pengen mengerti hal-hal yang baru. Saya pengen tahu apa yang Tuhan siapkan buat saya. Dan ini hal yang paling penting. Saya kemudian sadar bahwa arise, kemudian berjalanlah, bangkitlah, bersiaplah, berjalan dengan aku. Itu ada akibatnya. Selain ada perubahan mentalitas, ada kesiapan mentalitas. Kita perlu yang berikut adalah reposisi. Alkitab bilang di ayat yang ke-18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya. Wow, repositioning selalu terjadi. Setiap kali terjadi shifting, setiap kali terjadi perubahan, ada terjadi reposisi. Kita harus posisikan tempat kita pada tempat yang Tuhan inginkan. Kalau ada hal yang seru saya doakan dalam diri saya mau Tuhan, saya mau masuk pada posisi yang tepat yang Kau inginkan. Lead me to the position that you want me to be. Tuhan, biar aku ada di tempat di mana Engkau mau aku ada. Di mana Engkau ada, di situ aku ada. Sebab pria yang tepat pada tempatnya, tepat pada waktunya, dengan berita yang tepat, pria itu akan membuat perkara-perkara yang dahsyat. Pria tersebut akan melakukan terobosan-terobosan. Ya, right man on the right place with the right time and the right message that will do explosions. Hal tersebut akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat yang Tuhan siapkan buat kita. Mari kita sebagai pria, yuk reposition diri kita pada kehendak Allah. Saya kemudian tahu bagaimana caranya kita reposisikan diri kita. Reposisi kita itu bergantung penyembahan kita. Itu jelas. Saya ulangi lagi. Reposisi kita bergantung penyembahan kita. Kalau saya ganti dengan bahasa yang jelas. Reposisi kita itu bergantung dengan ibadah kita. Apa yang dibuat oleh Abraham. Waktu dia pindahkan kemahnya. Di situ dia dirikan mesbahnya. Haleluya. Di situ dia dirikan mesbahnya. Mesbah penting, saudara-saudara. Ya, kalau saudara reposisi jangan lupa mesbah. Mesbah itu penting. Mesbah is a place of connected. It's a place of connection. Tempat di mana kita terhubung. Terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan diri kita sendiri. Terhubung dengan keluarga kita. So mesbah itu penting sekali. Mesbah menjadi identitas Abraham. Atau Abraham setiap kali dia repositioning himself. Setiap kali dia beralih tempat, dia berganti tempat. Dia selalu mendirikan mesbah di tempat di mana pitch the tent. Di mana dia kembangkan tendanya, dia pasang kemahnya, dia dirikan mesbahnya. Sebab di mesbah itu adalah orientasi dirinya, penyembahannya, ibadahnya dia perkuat. Man of God, di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat ini, hanya ibadahmu saja yang akan membuat kamu tetap pada orientasimu,
tetap pada orient, tetap pada arah, itu true north, saudara. So, tetap mengejar arah kompas yang benar, karena engkau tetap memiliki apa yang kita sebut dengan apa, saudara? Positioning dan ibadah yang tepat. Mesbah dia dirikan di tempat tersebut. Saudara, kalau kita berbicara tentang persiapan mental, disinilah kita sebenarnya sedang belajar kekuatan yang terjadi akibat perubahan pemikiran karena mengerti firman Allah. Yesaya 55 memberitahukan kepada kita dengan jelas. Ya, saya menyukai Yesaya 55 sudah berapa bulan? 3 bulan ini dari awal tahun saya merenungkan Yesaya 55. I've been preaching that sermon untuk 3 bulan ini, menyampaikan bagaimana Tuhan memberi tawaran buat kita. Tuhan memberi tawaran buat kita. Mari makan. Mari makan dengan bebas. Mari makan dengan tidak usah bayar. Kenapa kamu harus belanjakan uangmu untuk roti? Tuhan menyiapkan buat kita. Dia berkata, "Come, mari." Dia panggil kita. Dia buka dirinya buat kita. God open the connections to people. Dia berkata, ayo semua dekat kepadanya. Sebab dia sedang ingin menyampaikan isi hatinya buat kita lewat firman-Nya. Sebab firman-Nya itulah yang bakal dia sampaikan. Saudara baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 13. Saudara akan temukan di situ firman Tuhan yang dapat membersihkan kita. Firman Tuhan yang dapat menyucikan kita. Tapi firman Tuhan juga akan membuat semua bagian kehidupan kita bertumbuh. Kita kemudian menjadi orang-orang yang tepat pada masanya. Tepat pada waktunya. Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara selama pandemi ini. Mungkin selama pandemi ini engkau kehilangan pelayananmu. Mungkin selama pandemi ini engkau kehilangan pekerjaanmu. Mungkin selama pandemi ini engkau kehilangan financial security-mu. Engkau kehilangan, mungkin selama pandemi ini engkau kehilangan relationship-mu. Mungkin selama pandemi ini engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi. Mungkin engkau kehilangan. Seperti Abraham harus berpisah dengan Lot. Tapi Tuhan berkata kepada kita sekalian, lihatlah ke kiri, ke kanan, ke depan. Sejauh matamu memandang, semuanya akan diberikan kepadamu. Untuk itu, bersiaplah, bangkitlah, take your position, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sebab ada tempat baru yang dia siapkan buat kita. Kita semua terbakar dengan firman Tuhan. Terbakar dengan cinta kita untuk mengikuti dia dalam keadaan apapun. Sebab ada yang dia siapkan buat kita. Take care. Ambil waktu kita untuk memandang kepadanya. Reposition diri kita pada tempat yang Tuhan inginkan. Mungkin sekarang kau ada di tempat keluhan. Mungkin kau sekarang ada di tempat ketakutan. Mungkin sekarang kau sedang bersembunyi dengan semua keluhan demi keluhan, murmuring, grumbling. Sudah complain, sudah bikin apa saja, sudah marah, sudah tidak tahu mau marah kepada siapa, sudah kemudian marah begitu saja kepada orang-orang di dekatmu. Saya beritahu pada saudara, Tuhan memanggil engkau. Hei, bersiaplah. Ada hal yang baru. Posisikan dirimu di hadapan Tuhan. Dalam posisi damai sejahtera. Posisi sukacita. Posisi berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara? Sudah siapkah saudara berjalan dengan Tuhan dalam sebuah perjalanan yang baru? Ada jalan baru, ada movement yang baru, ada pergerakan yang baru yang dia sedang siapkan buat kita. Doa saya bahwa kita tetap ada di dalam aliran tuntunan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Berharap dalam conference kita selama 2 hari ini saudara akan di-charge, dikuatkan supaya saudara punya penglihatan yang tepat. Bersiaplah. Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati
kita sekalian.